Sentuhan lembut di bibir dan leher, dan ia menggeliat. Saga menghentikan aktivitasnya sementara, pura-pura terdiam berbaring. Dan ia kembali terdiam, hanya kecapan yang terdengar dan hembusan napasnya pelan. Saga tergelak tanpa mengeluarkan suaranya. Imut sekali, dia bahkan tidak bangun. Saga menarik selimut mengempaskannya ke ujung tempat tidur. Ternyata Han mengganti model baju tidurmu. Berguna juga ya. Saga menikmati semua bagian tubuh istrinya. Lakukan leher, bibir, telinga, hingga membenamkan wajah ke dada dadanya. Dia makan waktu jauh lebih lama di bagian itu. Beberapa kecupan meninggalkan bekas merah. Terdengar dan ia menggeliat, tapi dia sama sekali tidak terbangun, membuat Saga tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Dan ia jatuh ke dalam mimpi yang akan membuatnya malu esok hari. Malam semakin larut. Setelah meninggalkan satu kecupan merah di atas dada gadis itu, dia terbaring di sampingnya, memeluk istrinya erat, menempelkan bibirnya di bahu Dania, sampai dia sendiri jatuh ke dalam mimpi yang indah. Cuaca pagi yang hangat, matahari masih malu-malu menampakkan diri. Akhir-akhir ini, cuaca memang cenderung cerah. Hujan masih jarang turun membasahi bumi. Setiap orang bersemangat untuk menyambut pagi, tapi sepertinya tidak dengan seseorang. Dania duduk di ruang ganti baju, diam, berpikir dalam, bengong, wajahnya sedikit memerah. Dia menundukkan kepalanya malu, merasa digerogoti dari dalam. Padahal dia sendiri menyadari bahwa tidak ada yang tahu, karena ini mimpinya sendiri. Tapi entah kenapa, dia merasa sangat malu. Apa yang ada di kepala aku sih? Kenapa aku sampai bermimpi masuk? Aku mimpi Tuan Saga menciumku, dan sepertinya kenapa aku menikmati? Dasar tidak tahu diri. Apa ini efek pembicaraanku dengan Jen kemarin sampai terbawa mimpi segala ya? Dania memaki dirinya sendiri, kesal karena merasa tidak berdaya. Kata-kata Jen kemarin kembali terlintas di pikirannya, menghantui dan berlarian mengejar. Bunyi pintu kamar mandi terbuka, membuat Dania berdiri terkejut. Sejenak pikirannya mengenai mimpinya semalam buyar. Saga keluar dari kamar mandi, hanya memakai handuk yang melingkar di pinggangnya. Dia sedang mengeringkan rambut sambil mengibaskannya. Kenapa dia terlihat tampan begitu? Memang kakak ipar tidak berdebar-debar apa kalau sedang bersama Kak Saga? Kalau sedang menyentuh dada bidang dan putihnya Kak Saga? Kelak. Dan ia menelan ludahnya sendiri. Sudah puas melihatnya? Dania terperanjat karena Saga udah berdiri di depannya. Dia mengibaskan rambutnya lagi. Kenapa? Kau mau menyentuhnya? Saga menyentuh dadanya yang terbuka. Liurmu sudah mau menetes tuh. Dania refleks langsung mengelap mulutnya. Saga tergelak. Kemarilah. Dania malah membeku. Dia tidak berani mendekat sedikit pun. Kalau sampai selangkah saja dia maju, dia sadar pagi ini tidak akan terlewat semudah itu. Aku mengizinkanmu menyentuhnya? Saga menepuk dada beberapa kali sambil tersenyum tipis. Tidak sayang, saya tidak apa-apa. Saya keluar dulu, silakan ganti baju. Kaki Saga udah menghadang langkah Dania, membuat Dania berhenti melangkah dan tidak bisa bergerak lagi. Bibirnya sedikit merengut. Dia paham bahwa pagi ini tidak bisa keluar kamar semudah biasanya. Tapi saat matanya menatap tubuh terbuka Saga, wajahnya memerah dengan sendirinya. Kenapa wajahmu memerah begitu? Apa yang kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu sedang berpikir hal mesum ya? Tambah merah muka Dania karena Saga berkata seperti itu. Dia menutup wajahnya. Mimpinya semalam kembali terlintas nyata di kepalanya. Tidak sayang, saya hanya bermimpi. Menutup mulutnya sendiri.
menyesali kalimat yang keluar dari mulutnya barusan. Ia merasa geli sekaligus malu teramat sangat. Mimpi? Jadi kamu mimpi mesum ya? Tertawa padahal dia jelas sedang merasa sangat senang sekarang ini. Jadi dia setengah sadar dan menganggap yang semalam itu mimpi ya? Kemarilah. Saga menarik tangan Dania yang udah berdiri di depannya. Dia meletakkan tangan itu di dadanya. Bagaimana, Kak Saka? Kumohon, biar aku tenggelam di dasar bumi saja. Ini terlalu memalukan. Dania menjerit dalam hati. Dia bahkan tidak mau menatap Saga karena perasaan malu. Beri tanda di sini. Saga menunjuk dadanya. Apa? Apa dia udah gila? Maksudnya kecupan yang sering dia berikan kepadaku kan? Stempel kepemilikan? Kau boleh menciumku. Itu yang kamu inginkan dari tadi kan? Masih memegang tangan Dania yang menempel di dadanya. Dia mencubit tangan itu karena Dania tidak bereaksi. Aku mendengarmu menelan ludah saat menatapku itu. Tidak sayang. Aku harus segera keluar dari ruangan baju. Tidak? Sudah terdengar nada tidak suka. Saga sudah mencengkeram dagu Dania. Benar, tidak mau menciumku. Sorot matanya mengatakan, kalau kau pergi tanpa menciumku, lihat apa yang akan aku lakukan kepadamu nanti. Begini yang katanya Jian kalau kakaknya mencintaiku? Iya sayang, iya, saya mau. Tidak punya pilihan lain lagi. Dan ia menjinjit memberikan kecupan keras di dada Saga. Laki-laki itu tergelak melihat usaha Dania yang mencium dengan kaku. Dia menunjuk leher kirinya, mengetuknya beberapa kali agar Dania melakukan hal yang sama di sana. Apa? Dia mau lagi? Satu kecupan lagi membekas. Saga menunjuk bagian yang lain lagi, dan ia tidak sanggup menunjukkan reaksi kesal. Dia memberikan satu kecupan merah lagi di leher bagian kanan yang dia tunjuk dengan jarinya. Setelah 3 tanda merah, sepertinya Saga udah merasa cukup. Dia melepaskan tangan yang melingkar memeluk Dania. Kau senang sekarang? Padahal jelas-jelas dia berwajah puas. Masih saja menjahili istrinya dengan kata-katanya. Iya sayang, senang sekali. Kenapa kau pintar sekali membalikkan fakta begini? Keluar sana, aku mau ganti baju. Mengusir setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tersenyum tipis saat mendengar jawaban Dania. Suara dia sudah tertahan karena kesal dan malu. Baik sayang. Pergi meninggalkan Saga tanpa menoleh lagi. Di belakangnya Saga tergelak. Dia menyusuri tubuhnya sendiri dalam pantulan kaca. Melihat tanda merah yang ditinggalkan Dania, menghitungnya. Sementara Dania menyeret tubuhnya lunglai. Baru sepagi ini, tapi dia udah kehabisan energi. Dia mengambil sepatu Saga, lalu ambruk di sofa sambil memeluknya. Bengong lagi, pikirannya mengudara berlarian. Apa itu yang dibilang mencintaiku? Sudah gila ya? Aku tidak akan percaya sedikit pun padamu lagi, Jan. Selang tidak lama, Saga keluar dari ruang ganti. Sudah bisa menguasai tawanya, tapi masih tergelak tanpa suara ketika melihat Dania terbaring di sofa sambil memeluk sepatu. Bengong seperti kehilangan separuh nyawanya. Saat melihat Saga udah ada di hadapannya, Dania refleks bangun. Dia masih memeluk sepatunya. Kenapa rambutmu bisa lucu begini? Menggulung rambut saat Dania berlutut memakaikan sepatu. Dia bertanya, tapi Dania tidak mau menjawab apa-apa. Apa? Sekarang dia bilang lucu? Kemarin kan dia bilang jelek dan kampungan. Saga menepuk sofa di sebelahnya setelah Dania selesai, menyuruh Dania untuk duduk di sana. Gadis itu pun patuh, dia duduk menjauh. Apa yang kau lakukan kemarin bersama Jen dan Sophie? Mencari tahu apa yang udah dia tahu. Tidak mungkin Tuan Saga tidak tahu, pikir Dania. Dia hanya ingin mengkonfirmasi. Kami pergi ke wahana permainan dan makan malam juga. Ceritakan saja garis besarnya.
Tidak jadi menonton film? Saga bertanya sambil mendekatkan wajahnya. Dia mencium rambut Dania. Tidak, menggeser tubuh, tapi sepertinya jangankan menjauh, dia malah bergerak mendekati Saga karena laki-laki itu menarik rambutnya. Apa yang kamu bicarakan dengan Jen dan Sophie? Dania terdiam sesaat, memutar otaknya untuk berpikir. Apa yang harus dia berikan sebagai jawaban? Tidak mungkin kan obrolan anfaedahnya bersama Jem harus dia ceritakan. Kamu hanya mengobrol biasa, sayang. Kami hanya mengobrol biasa, sayang. Seharusnya kalimat itu berhasil kan? Begitu pikir Dania. Benarkah? Jelaskan semua. Kalau kamu tidak mau, aku bisa bertanya pada Jen dan Sophie. Ternyata tidak bagi Saga, dia ingin tahu semua sampai detail sederhananya. Benar, laki-laki ini sangat mendetail. Tapi Anda jangan marah ya. Menyentuh tangan Saga dan menggenggamnya agar tangan itu berhenti memainkan rambutnya. Saat Dania berhasil menghentikan tangan, tapi tidak berhasil menghentikan bibir. Saga kembali mencium rambut Dania. Anda kenapa sih? Udah tergila-gila dengan rambut saya ya? Berani sekali kamu sekarang ya? Kalau pembicaraanmu dengan Jen bisa membuatku marah, masih berani menyembunyikannya? Mencium leher Dania tiba-tiba. Gadis itu kaget, tapi tubuhnya membeku. Katakan, ini kenapa sih? Kata Jen, Anda baru pertama kali tidur dengan wanita itu saat malam pertama kita. Membuang muka ke arah yang berlawanan dengan wajah Saga. Habislah aku, sudah bergosip. Jen mengatakan begitu. Apa dia juga bilang kalau aku mencintaimu? Lagi-lagi mengatakan seiring dia tersenyum. Padahal kata-katanya yang barusan seharusnya syarat akan makna. Bagaimana dia bisa tahu? Tunggu, dia tidak memasang alat penyadap dalam tubuhnya kan? Lagi-lagi Saga menyentuh rambut Dania. Gadis itu menjawab cepat. Iya. Dan kamu percaya? Tangan dan jemari Saga yang lembut menyusuri garis wajah Dania, menempel pada bibir mungil yang merona merah itu. Dia menghentikan tangannya menunggu jawaban Dania. Tidak sayang, saya rasa juga Jen pasti hanya bercanda. Baguslah. Saga menodong tubuh Dania sampai dia ambruk di sofa. Laki-laki itu mengendurkan dasi yang baru dia pakai, lalu menarik dan melepaskannya sembarangan. Dania udah merasa gelagat mencurigakan. Mau apa dia? Apa dia marah karena kata-kata Jen? Kenapa melampiaskannya kepada aku? Sayang, Anda mau bekerja kan? Sekretaris Han juga pasti udah sampai. Kenapa? Bukankah ini yang kamu inginkan? Semalaman itu, kamu sampai bermimpi mesum kan? Aku hanya mewujudkan apa yang kamu impikan. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Saga menarik baju Dania dengan kasar dan membuangnya teronggok di bawah kursi. Apa kau mau aku mencintaimu? Menciumi bagian dada Dania, meninggalkan kecupan merah di sampingnya ia berikan semalam. Saya tidak berani berharap, sayang. Anda kan sudah mencintai wanita lain. Bertanya menjawab Dania udah meninggalkan wajahnya. Tapi aku mau kau mencintaiku. Kata-kata Saga menatap dada Dania. Apa? Ada apa dengannya? Kenapa dia malu? Kenapa dia mau aku mencintainya? Aku mau kau menciumku. Katakan, kau menciumku? Tidak mau. Saga menggigit bibir Dania. Saat gadis itu hanya akan memalingkan wajah sambil menggigit bibirnya, memaksanya untuk mengatakan, saya mencintai Anda. Pasrah. Sampai Saga menyelesaikan urusannya, bibir Dania beberapa kali lirih mengatakannya, saya mencintaimu sayang.